Chun. Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan ngabulin requestan beberapa subscriber yang dari tahun 2022 lalu ingin diceritain sebuah film legenda kungfu. Ya, film tersebut adalah Ip Man yang dirilis pada tahun 2008. Pada masa itu, film ini menjadi salah satu film yang menginspirasi banyak anak muda di seluruh dunia yang meniru gerakan seni bela diri Wing Chun. Salah satunya admin YND itu sendiri yang waktu SMP pernah menggunakan gerakan Wing Chun untuk gelut dengan kelas sebelah. Namun hasilnya wajah saya yang bonyok. Jadi film ini mengisahkan seorang master seniman bela diri Wing Chun yang berjuang melawan penjajah Jepang demi kehormatan seni bela diri yang ada di Cina. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1935 di kota Foshan, Tiongkok, di mana kota tersebut menjadi pusat seni bela diri di Tiongkok Selatan. Kota Foshan juga menjadi tempat para murid menunjukkan kemampuan bela diri mereka di depan umum. Tak hanya itu, seniman bela diri terhebat juga berada di kota tersebut. Ya, ia adalah Ip Man yang merupakan master aliran seni bela diri Wing Chun. Meskipun hebat, Ip Man tak mau terlalu menonjolkan kemampuannya dan agak tertutup dengan master lainnya. Bahkan Ip Man ini sama sekali tidak membuka kelas seni bela diri Wing Chun. Karena apa? Ya, karena Ip Man waktu itu merupakan seorang bangsawan kaya raya. Pada suatu hari, saat Ip Man sedang madang bersama keluarganya, ia didatangi seorang master kungfu yang baru saja mendirikan perguruan di Foshan. Ia bernama Liu. Kedatangan Liu ke sini ternyata ingin mengajak Ip Man latihan sparring. Liu berjanji jika Ip Man kalah, maka ia tak akan memberitahu ke siapapun agar reputasi Ip Man tidak menurun. Tentu saja Ip Man menerima tantangan Liu. Namun sebelum itu, Ip Man terlebih dahulu melanjutkan madang bersama keluarganya. Ia juga mengajak Liu makan bersama yang membuat istri Ip Man bernama Cheng Nun dan putranya bernama Zun nesu karena lauk pauk mereka dibebat habis oleh Liu. Setelah madang, Ip Man menyebat terlebih dahulu karena lambenya kecut. Begitu rokoknya habis, Liu langsung mengajak Ip Man untuk sparring karena hari sudah mulai malam. Namun, di waktu yang sama, seorang pemuda bernama Yuan menyelinap ke belakang rumah Ip Man guna mengambil layangan yang tersangkut di pohon kalsem samping rumah Ip Man. Ia lalu tak sengaja melihat Ip Man dan Liu bertarung, di mana dalam pertarungan tersebut, Ip Man menghajar Liu berkali-kali tanpa terkena pukulan. Setelah kalah dari Ip Man, Liu meminta Ip Man agar tidak memberitahu orang-orang tentang kekalahannya. Karena jika ada master yang tahu kehormatan Liu sebagai master kungfu bakal dipermalukan. Namun, keesokan harinya, Yuan yang diam-diam melihat pertarungan mereka langsung menyebarkan berita kekalahan Liu kepada orang-orang di rumah makan milik kakaknya yang bernama Lin. Bersama dengan itu, Ip Man datang ke rumah makan Lin untuk menemui temannya bernama Chou Ching Chuan yang berniat meminta pinjaman dana tambahan kepada Ip untuk membangun pabrik kapas. Sementara itu, salah satu murid Liu yang mendengar kabar kekalahan gurunya langsung memberitahu Liu yang membuat Liu marah besar. Ia pun pergi ke rumah makan Lin untuk menghajar Yuan. Namun untungnya, Lin menenangkan Liu dan memberitahu kalau Ip Man sedang makan di ruangan tengah. Lin kemudian memberi pelajaran kepada adiknya dengan melorotkan celananya agar ia tahu bagaimana rasanya dipermalukan. Namun tentu saja hal itu membuat Yuan sakit hati dan memilih kabur dari rumah. Di waktu yang sama, seorang kapten polisi setempat bernama Li datang untuk membubarkan mereka dengan cara mengeluarkan sebuah pistol. Tapi karena tak sopan, Ip Man pun mengeblok pistol tersebut dengan satu kali gerakan tangan dan membuat Li ketakutan. Di malam harinya, setelah Ip Man memberi pinjaman kepada Chou, Lin tiba-tiba datang untuk mengajaknya sparring.
Hal itu tentu saja membuat istri Yip Man marah karena keseharian suaminya cuma duel, mangan, nyebat, dan gabur doro. Setelah semua orang pergi, Cheung nesu kepada Yip Man karena tak memiliki waktu luang untuk keluarganya termasuk putranya. Di hari berikutnya, seorang master seni bela diri dari Tiongkok Utara sekaligus ketua geng bandit bernama Jin Zanzhao mendatangi kota Foshan dengan niatan menantang semua master bela diri di kota tersebut. Ia kemudian memulainya dengan menantang seorang master nggak tahu namanya dan berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Jin kemudian lanjut menantang seorang master kuple yang sengaja menggunakan senjata. Tentu saja Jin tak takut dan meladeninya dengan pedang andalannya. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan telak oleh Jin. Ia lalu lanjut bertarung melawan Master Liu yang awalnya mampu menyeimbangi kemampuan Jin. Namun di pertengahan, Liu kewalahan dan berakhir kalah di tangan Jin. Setelah mengalahkan para master, Jin dan anak buahnya ngemi di warung Pak Bagong sambil membicarakan tentang para master Foshan yang sama sekali tidak berguna. Perkataan itu pun membuat Bagong marah dan menyatakan bahwa Jin belum bertemu master terhebat di Foshan, yaitu Master Yip Man. Mengetahui ada master hebat, Jin pun langsung pergi ke rumah Yip Man sambil diikuti oleh para warga yang ingin melihat kekalahan Jin yang sok jagoan. Sesampainya di sana, Jin secara tidak sopan mengajak Yip Man untuk berduel. Awalnya Yip Man dan istrinya menolak, namun setelah Jin meremehkan Yip Man dengan menyebut kalau kungfunya khusus perempuan, Cheung pun memerintahkan Yip Man untuk menghabisi Jin. Yip Man kemudian meminta sebagian besar orang keluar. Setelah itu, ia pun mulai bertarung melawan Jin. Selama pertarungan, Jin menyerang Yip Man dengan sangat agresif. Tetapi Yip Man mampu menangkis semua serangan dari Jin dengan tenang dan bahkan mampu memukuli Jin beberapa kali. Karena dengan tangan kosong tidak bisa melukai Yip Man, Jin pun mengeluarkan pedangnya. Sedang Yip Man menggunakan kemoceng untuk melawan balik. Yip Man yang sering makan kemangi akhirnya berhasil menendang pedang milik Jin dan berhasil mengalahkannya. Jin lalu mengakui kekalahannya dan segera pergi ke tempat asalnya. Setelah pertarungan tersebut, Yip Man beserta istri anaknya pergi ke pasar untuk membeli perabotan yang hancur akibat ulah Jin. Namun saat berbelanja, para penjual malah memberi barang yang disukai keluarga Yip Man secara gratis. Hal itu karena mereka sangat berterima kasih kepada guru Yip yang telah mengharumkan nama kota Foshan. Sesampainya di rumah, Yip Man kemudian dikejutkan dengan ratusan warga yang ingin belajar Wing Chun kepada Yip. Dari situlah kehidupan kota Foshan berjalan seperti normal pada umum lainnya. Sampai pada akhirnya, pada tahun 7 Juli 1937, Jepang mulai menyerang dan menjajah Cina. Penjajahan tersebut menyebabkan penduduk kehilangan mata pencarian dan seluruh desa dilanda kemiskinan serta kelaparan. Kemudian di bulan Oktober 1938, kota Foshan didiami tentara Jepang yang menghancurkan banyak gedung dan pabrik-pabrik. Bahkan kini rumah Yip Man juga disita dan digunakan sebagai markas militer. Dan alhasil, Yip Man, istrinya dan anaknya pun tinggal di bangunan yang sudah hancur serta diliputi kemiskinan. Pada suatu hari saat Cenong hendak memasak, ia menemukan berasnya telah habis.
Melihat hal itu, Yip Man pun mengambil satu-satunya harta tersisa berupa jam antik dan pergi ke pasar untuk menukarkan jamnya dengan beras. Di sana, Yip Man tak sengaja bertemu dengan Chow yang mengajaknya ke pabrik kapas miliknya yang ternyata masih berdiri. Namun sayangnya, Chow mengalami kesulitan penjualan karena masih dijajah oleh Jepang. Dikarenakan Chow masih memiliki hutang, ia pun meminta Yip Man untuk tinggal di sini dan memimpin bisnisnya. Namun Yip Man menolak dan memilih pulang untuk makan bersama keluarga kecilnya. Yip Man memiliki kepribadian yang tangguh. Ia tidak suka berhutang kepada orang lain dan lebih memilih hidup apa adanya. Semakin kesini, kehidupan Yip Man semakin memprihatinkan setelah istrinya sakit. Hal ini pun membuat Yip Man sadar kalau inilah saatnya ia bangkit dari masa-masa nganggurnya. Yip Man lalu mencari pekerjaan di pasar, sampai akhirnya ia diterima bekerja di tambang batu bara. Di sana, Yip Man bertemu dengan Lin yang merasa senang bisa bekerjasama dengan sang master. Saat jam istirahat makan siang tiba, Yip Man rela tidak makan dan menyimpan makan siangnya untuk keluarganya nanti. Untungnya, Lin orang yang baik. Ia membagikan makanannya kepada Yip Man agar Yip Man tidak kekurangan tenaga. Lin kemudian curhat tentang adiknya Yuan yang sampai hari ini belum juga pulang menemuinya. Di saat itu juga, Lin kehilangan kotak besi yang selalu ia simpan. Namun belum sempat mencarinya, tiba-tiba Kapten Lee yang kini menjadi penerjemah tentara Jepang datang bersama Kolonel Sato. Kedatangan mereka ternyata untuk mengumumkan bahwa Jenderal Jepang bernama Miura yang juga merupakan seorang master karate Jepang mendirikan sebuah arena yang menjadi tempat untuk warga Tiongkok agar melawan tentara Jepang, dan siapapun yang menang akan mendapatkan sekantong beras. Mendengar hal itu, Lin pun tergiur tetapi langsung dihentikan oleh Yip Man yang mengingatkan Lin agar tidak cari masalah dengan Jepang. Namun Lin mengatakan kalau untuk saat ini beras lebih penting, jadi ia pun tetap nekat ikut perduelan tersebut. Sesampainya di sana, Lin melihat Master Liu sedang melawan salah satu karateka Jepang dan berhasil memenangkan sekantong beras. Di samping itu, Jenderal Miura melihat keseruan pertandingan dan berniat untuk bergabung melawan kungfu orang Cina. Dikarenakan kemampuan bela dirinya cukup hebat, Miura pun mencari 3 orang yang mau melawannya. Tanpa pikir panjang, Lin pun maju ke arena bersama 2 pria lain dari perguruan lain. Di awal pertempuran, Miura berhasil menjatuhkan ketiganya dengan sangat mudah. Meskipun begitu, Lin tak mau menyerah dan bangkit lagi melawan Miura. Bahkan saat 2 yang lain sudah menyerah, Lin tetap maju sampai akhirnya Miura memukulinya beberapa kali dan menyebabkan Lin meninggal. Keesokan harinya saat Yip Man bekerja di tambang, ia tak sengaja menemukan kotak besi yang sebelumnya dicari oleh Lin. Yip Man pun bertanya kepada para pekerja tentang keberadaan Lin, namun semua pekerja tak tahu di mana Lin berada. Di waktu yang sama, Lee kembali ke proyek batu bara untuk menawarkan pertandingan selanjutnya. Yip Man pun mulai menanyakan keberadaan Lin yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Sayangnya Lee tak menjawab dan memilih untuk diam. Karena penasaran, Yip Man pun ikut ke pertandingan untuk mencari tahu keberadaan Lin di mana. Saat sampai di sana, Yip Man melihat Master Liu yang baru saja memenangkan beras. Tapi ia belum cukup puas dan meminta bertarung lagi melawan 3 karateka. Akan tapi, dalam pertarungan itu, Master Liu dikalahkan oleh ketiga karateka. Meskipun Master Liu menyatakan menyerah, akan tetapi Kolonel Sato malah menembak mati Master Liu. Hal itu pun membuat Jenderal Miura marah karena tindakan Kolonel Sato sangat tidak adil. Sementara itu, Yip Man merasa tidak terima melihat Master Liu dibunuh secara tidak adil.
ia pun memutuskan untuk maju dan menantang Miura dengan melawan 10 karateka sekaligus. Dengan penuh amarah, Ip Man kemudian mulai menghajar para karateka dengan serangan mematikan yang sangat brutal. Ip Man akhirnya berhasil mengalahkan 10 karateka tanpa terluka yang tentu saja membuat Jenderal Miura terkesan. Miura kemudian memberikan Ip Man beras, namun Ip Man menolak karena kedatangannya bukan untuk beras. Jenderal Miura lalu menanyakan nama pria dengan pukulan lincah tersebut dan menyuruhnya agar datang lagi. Namun Ip Man menjawab kalau ia hanyalah pria Tiongkok biasa. Tapi Lee malah memberitahu nama lengkap Ip Man ke Miura. Ip Man kemudian mengambil beras milik Master Liu dan memberikannya ke keluarga Master Liu yang sangat terpukul atas kepergiannya. Setelah kejadian itu, Ip Man bertemu dengan Lee dan menyebutnya sebagai pengkhianat karena bekerja untuk Jepang serta membiarkan begitu saja warganya mati di tangan tentara Jepang. Di sisi lain, Yuan yang sudah lama menghilang ternyata bergabung dengan kelompok bandit Jin. Mereka merampas truk milik warga dan pergi mendatangi pabrik kapas milik Zhou untuk merampok uangnya. Namun Zhou menolak sampai akhirnya Jin tanpa ampun memukuli Zhou sampai beberapa kali. Putra Zhou bernama Yao kemudian segera pergi ke rumah Ip Man untuk meminta pertolongan. Karena Jin tak mendapatkan apa yang diinginkan, ia pun memilih pergi dan akan kembali lagi dalam beberapa hari. Saat Ip Man sampai di pabrik kapas, Zhou meminta Ip Man agar melatih dirinya dan para karyawan cara bela diri. Dengan begitu, mereka bisa melawan para bandit ataupun orang-orang yang mau melukai mereka. Alhasil, Ip Man pun setuju untuk melatih mereka bela diri Wing Chun, dan itu berlangsung selama beberapa hari. Di tempat lain, Jenderal Miura kesal karena Ip Man tak datang lagi ke arena dan menyuruh Lee untuk mencarinya. Namun, Lee tak mau menjawab pertanyaan tersebut dan tetap merahasiakan keberadaan Ip Man. Alhasil ia pun dipukuli habis-habisan oleh Kolonel 1. Tak lama kemudian, Li Zhao menemui Ip Man dan beritahu kalau Jenderal Miura ingin ia kembali ke arena. Namun Ip Man menolaknya sampai akhirnya Kolonel 1 serta tentara lain datang sambil menodongkan senjatanya ke arah putra Ip Man. Hal itu membuat Ip Man langsung melindungi putranya. Ketika 1 hendak menggoda Cheng Nung, Ip Man langsung menyerang 1 hingga membuatnya tak sadarkan diri. Karena tempat Ip Man sekarang sudah tidak aman, Lee pun membawa Ip Man dan keluarga kecilnya untuk bersembunyi di rumahnya. Keesokan harinya, Jin kembali ke pabrik kapas. Namun karena para karyawan sudah mendapatkan ajaran bela diri dari Ip Man, mereka pun dengan beraninya menantang kelompok Jin. Sampai akhirnya terjadilah tawuran di antara keduanya. Di tengah tawuran tersebut, Ip Man muncul dan bergabung dalam pertempuran itu. Tapi para bandit tak mundur begitu saja. Mereka lalu menggunakan kapaknya untuk melawan Ip Man. Dan lagi-lagi, Ip Man bisa mengalahkan kelompok tersebut. Jin dan Yuan yang masih bertahan kemudian mencoba mengalahkan Ip Man. Tapi keduanya malah berakhir babak belur dihajar oleh jurus tongkat Ip Man dan bahkan kopok Jin pecah akibat sabetan dari Ip Man. Setelah para bandit kabur, Ip Man mencegat Yuan dan memberitahu kalau kakaknya telah meninggal.
Ip Man juga memberinya kaleng dari Lin yang isinya plastik layangan milik Yuan. Hal itu pun membuat Yuan semakin emosional dan sadar untuk meninggalkan geng bandit. Malam harinya, pihak Jepang mencari Ip Man ke pabrik kapas milik Chow. Mereka menyandra para karyawan pabrik dan memukuli Chow. Untungnya di waktu yang sama, Ip Man datang untuk menghentikan mereka. Jenderal Miura kemudian melihat kemampuan hebat Ip Man dan memintanya agar mengabdi kepada Kaisaran Jepang serta melatih para tentara Jepang kungfu Cina. Namun tentu saja Ip Man menolak tawaran tersebut dan malah mengajak Miura untuk berduel. Alhasil, Miura pun menerima tantangan tersebut demi menjunjung tinggi kehormatannya. Sebelum Ip Man dibawa pihak Jepang, ia meminta Chow agar membawa istri dan anaknya ke Hong Kong demi keselamatan mereka. Di keesokan harinya, Chow membawa istri Ip Man keluar dari kota Foshan. Tapi di tengah perjalanan, sang istri menangisi nasib Ip Man yang mungkin menjadi pertarungan terakhir kalinya. Melihat istri Ip Man menangis terus-terusan, Chow pun tak tega dan membawanya kembali ke Foshan untuk melihat duel Ip Man. Sementara itu, para warga Foshan sudah berkumpul untuk melihat duel antara Ip Man dan Miura. Sebelum naik ke ring, Kolonel Sato mengancam Ip Man agar kalah dalam pertarungan, atau jika tidak, maka ia sendiri yang akan membunuh Ip Man. Hal itu juga disetujui oleh Lee yang menyuruhnya agar mengalah saja. Dengan begitu, kedepannya Ip Man akan tetap selamat. Namun, Ip Man menghiraukan mereka dan bakal membantai Miura untuk menjunjung tinggi seni bela diri Cina. Ip Man kemudian naik ke atas arena dan pertarungan antara Miura melawan Master Ip Man pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Ip Man terus melakukan serangan dengan memukuli Miura secara berturut-turut. Melihat Ip Man lebih unggul, Kolonel Sato pun sudah siap memegangi pistolnya. Ip Man kemudian menyerang Miura tanpa ampun karena mengingat rakyatnya yang mengalami kesusahan akibat serangan dari Jepang. Sampai akhirnya Ip Man melayangkan pukulan terakhirnya di leher serta kepala Miura hingga menyebabkan Miura terjatuh dan tak melakukan perlawanan lagi. Warga Foshan pun bersorak untuk kemenangan Ip Man. Tapi saat ia melihat istri dan anaknya di tengah kerumunan, tiba-tiba bahu Ip Man ditembak oleh Sato. Para warga pun mulai rusuh melihat pahlawannya tertembak hingga membuat tentara Jepang kewalahan. Sedang di samping itu, Li Zhao menyerang Sato dan menembak balik Sato sampai meninggal. Di tengah kekacauan, Chow berhasil membawa Ip Man dan keluarga kecilnya pergi untuk melarikan diri menuju ke Hong Kong. Lalu, pada 15 Agustus 1945, Kekaisaran Hirohito Jepang mengumumkan kekalahannya dan Cina akhirnya menang setelah 8 tahun dijajah. Sedangkan Ip Man menghabiskan sisa hidupnya untuk melatih bela diri Wing Chun. Ia juga mendirikan sekolah untuk melatih beberapa murid. Salah satunya adalah Bruce Lee. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alutsista film Ip Man. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini: makanlah kemangi biar kalian seperti Ip Man. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.